orang yang akan terpilih menjadi nomor 1 di Indonesia kita ini atau negara kita ini, orang pilihannya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu orang yang suka sering-sering naik ke gunung. Oh. Jadi Bah, yang nanti akan jadi itu adalah orang-orang yang sering naik ke gunung. Itu akan ada jadi pemimpin. Ya. Wow. Siapa kira-kira? Waduh, siapa kira-kira? Bisa dijelaskan Bah lebih detail seperti apa? Mungkin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Kang Aang di Kartika Hidro TV. Nah teman-teman, sekarang saya masih berada di kediamannya Abah Engkus, yang dimana di video sebelumnya Abah Engkus itu adalah seorang musafir, orang yang suka berkeliling dari tempat satu ke tempat yang lain. Dalam artian dari dia diperintahkan oleh gurunya untuk berkeliling mengelilingi tempat-tempat yang beliau tuju. Nah, di video kali ini Abah Engkus konon katanya mendapatkan wangsit perihal pemimpin nanti yang akan duduk di tahun 2024, yaitu presiden. Nah, wajar saja Abah Engkus itu tinggalnya di area pemakaman pekuburan, yang mana beliau sering tirakat, sering mendekatkan diri, dan katanya beliau itu sering bermimpi sosok pemimpin yang nanti akan duduk di tahun 2024. Anggap ini hiburan dan edukasi. Simak videonya sampai dengan selesai. Nah teman-teman, alhamdulillah ya, saya sekarang sudah bersama dengan Abah Engkus ya, selaku orang yang tinggal di area pemakaman. Dan bisa teman-teman lihat, Abah Engkus itu adalah orang yang apa namanya, bisa disebut juga dengan pakar spiritual dan miliarder juga. Saya dapat informasi bahwa Abah itu dapat wangsit tentang nanti presiden yang akan duduk di tahun 2024. Nah itu dari Abah tuh Bah, ciri-cirinya atau nanti mungkin Abah bisa sebutkan seperti apa Bah? Ya. Kalau menurut Abah sendiri gitu ya, tapi walau alam hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tahu. Orang yang akan terpilih menjadi nomor 1 di Indonesia kita ini atau negara kita ini, orang pilihannya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu orang yang suka sering-sering naik ke gunung. Oh. Jadi Bah, yang nanti akan jadi itu adalah orang-orang yang sering naik ke gunung. Itu akan ada jadi pemimpin. Ya. Wow. Siapa kira-kira? Waduh, siapa kira-kira? Bisa dijelaskan Bah lebih detail seperti apa? Mungkin ini kan kata-kata pikiranan lah gitu ya, untuk bahasa Sunda nama gitu. Seperti apa Bah? Orang yang suka sering naik ke gunung. Ya. Siapa di antaranya? Ya, mungkin semuanya juga punya rasa. Apakah aku ini sering ke gunung kah? Apa tidak kan gitu? Nah Bah, itu yang jadi pertanyaan Bah. Baik. Naik ke gunung apa? Apa itu gunung masih dalam pikiranan? Ya. Maksudnya itu? Gunung itu adalah menurut versi simbol gitu. Ya. Gunung itu keluasan. Ya. Keluasan pikiran dan punya tingkat kesadaran yang tinggi. Oh. Abahnya ketawa terus. Berarti cerdas mungkin ya. Ketawanya ketawa yang gimana ya? Kayak menggigit ini. Waduh. Nah itu seperti itu menurut Abah sih. Gunung adalah simbol. Oh. Iya. Tingkat kesadaran yang super tinggi. Terus kemudian apa lagi Bah? tingkat kesadaran yang paling tinggi. Kesadarannya apa? Bermacam-macam. Yang namanya sadar itu ya. Yang penting gunung aja gitu ya simbolnya. Gunung itu adalah simbol tingkat kesadaran yang tertinggi. Mudah-mudahan yang merasa dia sering naik ke gunung itu yang akan menjadi nomor 1 di Indonesia. Amin. Nah ini apakah Abah ada ciri-ciri atau cara menghitung
Ya. Cara perhitungan dari Jawa atau Sunda, Hitungan atau Jawa. apa hitungannya gitu. Ya. Biasanya kalau orang-orang zaman dulu kan ada itu. Itu Dari Hana Caraka atau apa gitu bang. Coba bang. kalau hitungan seperti itu memang bisa gitu ya, Coba bang. dengan secara detail gitu ya. Tapi mungkin waktunya jauh lebih panjang gitu ya. Angka yang paling tertinggi adalah angka berapa? Itu calonnya. 9. Angka 9. Angka 9. Di plus 1 jadi 10. Iya benar. 10 itu kan ada plus dari 9 ditambah 1. benar. Jadi 10. Ternyata hitungan itu tidak ada 10. Benar. Ternyata hanya sampai ke 9. 9. Jadi angka tertinggi 9. Terus hubungannya sama pilihan presiden apa, Pak? Ya, siapa saja di antaranya dari 3 calon tersebut siapa yang punya hitungan tertinggi. Oh, maksudnya dari nama atau gimana, Pak? Ya. Dari nama dong. Bisa dijelaskan cara ngitungnya seperti apa? Contohnya begini. Ini kan hitungan matematik ya, Pak ya. Jadi yang namanya matematik kan ilmu pasti. Jadi misalkan kata si Abah yang menang A. Ya itu kan dari hitung-hitungan. Ya, tidak bisa diprotes kan, Abah ya. Ya. Coba bisa Jadi dijelaskan. contohnya begini. Ya. Gimana pak? Misalkan ini nama si Fulan nomor 1. Hitungnya kok ada 9. Nah itu. Nah apa? Angka tertinggi itu mudah-mudahan jadi angka Yang menang. gitu. Kalau yang di bawahnya ya mohon maaf mungkin daripada hitungan tersebut kesuksesan yang tertunda gitu. Kalau menurut versi apa sih seperti itu. Nah kalau cara ngitungnya, Pak, Nah. nanti disatuin dihitung sama nomor urut. Apa Ya. misalkan dari nama aja, Pak? Jadi begini, kalau menurut hitungan apa? Namanya siapa, Hah? binnya siapa, lahirnya hari apa, kan begitu. Terus neptu daripada kelahiran tersebut berapa, Oh. pon, kliwon, nah gitu loh. Jumat apa, pahing apa itu nantinya dihitungnya seperti itu. Oh, iya. Tapi mudah-mudahan dengan hitungan tersebut Amin. Allah Subhanahu wa taala memberi kesempatan pasti itu di antara 3 tersebut ada hitungan tertinggi menurut versi Abah. Jadi mesti tahu dulu. Nggak tahu ini. Abah kan belum kenal sama orang-orang tersebut. Kalau udah kenal deket banget ya mungkin tahu dong ya sampai sedetail itu dengan lahirnya hari apa kan itu. Kemudian binnya siapa kan itu. Kemudian apa lahirnya hari apa, Terus wakilnya siapa juga dihitung nah, juga itu, mungkin. iya nyambung tidak dengan calon presiden dengan apa tadi wakil presiden, ada kesinambungan tidak kan? Ini kalau boleh tahu Abah itu pernah melihat belum gitu maksudnya wajahnya dari Prabowo terus dari pasangannya sama Gibran ya? Gibran. Itu pernah lihat nggak bah? Apa? Wajahnya seperti apa? Abah nggak Tahu pernah. nggak gitu? Nggak tahu berarti. Lagi pula Abah tidak begitu penting kok dalam hal itu. Jadi sehingga Abah hanya memprediksi. Nah, Bah, itu kan yang tadi yang dari awal kita bicarakan, kita kan hanya kalau awal gitu Abah cuma ngasih clue-nya ya. Clue-nya itu dari yang suka naik gunung. Terus yang kedua yang kita bicarakan dari hitung-hitungan nama sama tanggal lahir. Nah, kan yang saya dapat informasi itu Abah kan dapat wangsit. Nah, kalau wangsit Abah tentang pilihan presiden seperti apa tuh, Bah? Ya, Wangsitnya? Wangsit itu yang tadi itu loh. Yang ciri-ciri orang yang akan menjadi nomor 1. Enggak Abah dapat mimpi atau dapat apa atau ada yang ngasih tahu wangsitnya. Itu wangsit atau petunjuk ya melalui mimpi. Melalui mimpi. Hanya orang-orang yang akan menjadi nomor 1. Bang, ini kan maaf Pak dipotong. Ini kan hujan. Gimana kalau kita pindah ke terus, Bah? Takut kemerah kehujanan ini. Boleh. Tapi nggak hujan sih Ini ini. udah gede nih. Ya teman-teman, kita kan di arah pemakamannya. Boleh. Kita pindah aja, Bah. Ya udah, yuk kolong dan dulu. Boleh. Nah, Bah, mohon maaf ya dikarenakan hujan kita berpindah ke lokasi Abah ya. Nah, itu kan tadi sampai Abah mendapatkan wangsit tuh, Bah.
Nah, itu kan kalau bahasa tadi kan bahasa perhitungan dari nama. Nah, saya lebih pengen detail Abah mendapatkan wangsit nanti yang akan duduk itu seperti apa tuh, Bah? Begitu. Abah kan udah bilang dari tadi ya. Orang yang akan menjadi nomor 1 di Indonesia adalah orang yang sering naik gunung. kan gitu. Gunung itu adalah simbol. Gunung itu biasanya ada 2 ya, Pak ya? Gunung itu adalah simbol. Yang orang cerdas, orang-orang cerdas pasti tahu simbol gunung itu apa. Berarti dalam artian bukan gunung sebenarnya ya, Bah? Bukan. Bukan dong. Itu kan simbol. Oh, simbol. Bukan maksudnya naik gunung asli, berarti bukan. Wow. Ini sebuah teka-teki nih teman-teman nih. Betul teka-teki ya. Yang sulit dipecahkan ini. Berarti kan gunung itu kan bisa berupa kecerdasan, pengetahuan, IQ tuh biasa atau IQ. misalkan ilmu, Bah? Ilmu. Oh, ilmu. Oh, mungkin kecerdasannya di atas rata-rata mungkin maksudnya, Bang. Atau gimana? Dalam hal kecerdasan memang dituntut harus di atas Di atas rata-rata ya. Yang namanya pemimpin ya, Bah ya? Yang namanya pemimpin untuk mengatur umat manusia yang ada di jagat raya, yang ada di Indonesia kan dia yang ngatur. Otomatis diperlukan kecerdasan. Kalau tidak cerdas, ya gimana? Nggak mungkin rakyat tersebut memilih orang yang bodoh tentunya ya. Benar. Pasti yang dipilih itu orang-orang yang cerdas. Yang IQ-nya tinggi, Pak ya? IQ-nya di atas rata-rata. Siapa di antaranya yang IQ-nya di atas rata-rata? Banyak dong ya. Semuanya juga pada cerdas itu. Ya. Semuanya juga pada cerdas. Tapi cerdas itu punya ketingkatan. Gitu. Tingkatannya selevel aja di atas rata-ratanya, udah dia yang kalah dong. Nah, kalau dari perhitungan Abah yang sesuai wangsit tuh yang bakal naik gunung, yang mempunyai kecerdasan seperti gunung. Baik. Menurut Abah siapa tuh, Bah? Bisa nggak Abah nyebutin atau tidak bisa? Kalau menyebutin Abah Belum berani atau bagaimana? Tidak ya. Oh, tidak berani. Tidak berani. Tidak. Tapi Akhirnya begini, nah, coba. Abah cemburu sosial pasti ada, makanya Abah tidak mau ya satu dengan yang lainnya kok ketemu dengan namanya seujon gitu ya, atau cemburu sosial gitu ya. Abah tidak mau seperti itu. Tapi insya Allah jika ada orang yang kesini nanyain dengan detailnya siapa-siapa, Abah kasih tahu. insya Allah gitu ya. Masalahnya kenapa? Abah kan dari 3 calon tersebut nggak kenal satu sama lain. Nggak kenal ya? Tidak ya. Wajahnya pun tidak tahu yang seperti apa kan itu. Abah kan orang hutan. Abah kan nggak tahu. Orang hutan kok. Abah tidak begitu itu sih tidak begitu ikut campur ini. Tidak begitu ikut campur dalam hal itu gitu. Jadi sehingga sekarang ada ribut-ribut waktunya terus ya, mudah-mudahan jadi lebih baik daripada yang sebelumnya gitu aja. Abah doainnya seperti itu. Siapa di antaranya? Ya nanti juga Allah akan memilih kok yang terbaik kok gitu aja. Nah gini, Bah, dari awal kan kita membicarakan wangsit. Nah, sebagian orang kan mungkin wangsit belum tahu. Nah, itu Abah cara dapatin wangsitnya apa tiba-tiba aja atau misalkan Abah lagi sembahyang kah atau lagi berdoa. Nah, itu berupa bisikan, apa tulisan, apa perwujudan, Bah? Ya. Kalau wangsit tuh? Wangsit biasanya melalui mimpi bisa gitu. Mimpi bisa berarti. Tapi wangsit tersebut mimpi kalau hanya 1 kali bukan dikatakan wangsit. Itu mimpi biasa. Tapi kalau berulang-ulang sampai 3 kali berarti itu petunjuk gitu ya. Nah, kalau Abah ini berulang-ulang berarti. Ulang-ulang. Ternyata berulang-ulang seperti itu. Simbolnya yang sering-sering naik gunung. Yang sering-sering naik gunung. Iya, yang akan menjadi presiden. Wow. Tapi sebenarnya Abang tahu berarti sebenarnya tahu siapa yang nanti akan duduk gitu. Ya. Tahu.
Tahu. Cuman tidak mau disebutkan. Tidak mau. Tidak mau. Kenapa kok abah nggak mau menyebutin? Khawatirnya jadi seujon atau cemburu sosial. Abah nggak mau. Abah orang hutan di sini kok tiba-tiba ada orang yang musuhin sama abah kan itu. Jadi sehingga udah nggak usah dikatakan seperti itu. Yang penting kesimpulannya seperti itu tadi. Wangsit tersebut, orang-orang yang akan terpilih menjadi nomor 1 di Indonesia adalah orang-orang yang suka naik gunung atau sering naik gunung. Gitu. Tapi kalau orang yang cerdas, gunung itu apa? Dia pasti tahu, ya. Simbol apakah gunung tersebut? Pasti tahu, gitu. Apa itu kira-kira? Bang, kira-kira apa? Kalau saya sih, kalau asumsi saya yang bodoh gitu ya, yang namanya gunung itu kan perkumpulan ya. Jadi orang-orang yang sering mengunjungi masyarakat, mungkin seperti itu, Bah. Kalau saya sih yang dangkal sih, Bah. Apa salah? Atau mungkin juga orang yang sering mencari ilmu kah? Atau mungkin yang sering menemui masyarakat, atau yang suka sering mendengarkan keluh kesah masyarakat, atau seperti apa, Bah? Bisa sedikit lagi, Bah, dikasih tahu bocoran gitulah. Ini kan masih bahasanya bahasa apa ya? Bahasa isyarat. Isyarat gitu, seperti itu. Isyarat segala kaucapan ya. Tapi untuk membahas dalam hal gunung, itulah hanya orang-orang cerdas saja. Orang cerdas mungkin yang tahu ya. Ya. Nanti mungkin teman-teman baik bicara di sini bahaya. ya, Yang nanti diketahui ya, Pak. Ya mungkin ginilah, bagi penonton semua yang lihat video ini, nanti tulis di komentar arti yang suka mendaki gunung itu seperti apa. Artinya gitu ya. Dalam artian ini bukan mendaki gunung seperti aslinya, gunung itu simbol ya, Bah ya. Nah, jadi nanti tulis di komentar ya. Seperti itu. Betul. Kata kunci gitu. Kata kuncinya berarti yang suka naik gunung. Oke, seperti itu. Clue berarti itu. suka dan sering. Yang suka dan sering berarti ya. Pada intinya kata kuncinya yang suka sering naik gunung. Dan pada intinya sebenarnya Abah itu memang tahu, cuman tidak mau ngasih tahu, intinya seperti itu ya, Bang. Oke, Bah, mohon maaf kami di sini telah meminta Abah untuk menerangkan wangsit yang Abah terima. Mudah-mudahan nanti bila mana ada yang orang ke sini menanyakan seperti yang tadi saya katakan, mungkin Abah juga bisa pilih-pilih juga ya, Bah ya. Dan Abah mudah-mudahan selalu sehat. Terima kasih ya, Bah, untuk waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, teman-teman, itulah tadi penjelasan Abah Engkus terkait presiden nanti yang akan duduk di tahun 2024. Kata Abah Engkus memberitahu bahwa nanti yang akan duduk itu adalah orang yang sering naik gunung, dan gunung itu adalah simbol. Mungkin bagi teman-teman yang bisa mengartikan kata-kata naik gunung, bisa tulis di komentar. Anggap video ini adalah video edukasi dan hiburan. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.